Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana namanya teman-teman? Oke, saya dulu ya. Yang pertama, Lutfi Nur Mukhlisin. Yang kedua, Muhammad Ali. Yang ketiga, Bismillah. Kemudian baru ada belajar ini. Jadi komunikasi itu tidak ada dulu. Dari mulai skor atas, plato, ancol itu sudah berupa bentuk komunikasi. Tapi akar ilmunya jadi sama. Jadi komunikasi itu cabangnya ilmu itu bersama. Jadi bentuk komunikasi dari dulu itu bentuknya retorika. Ketika zaman dahulu orang mau perang pasti memunculkan retorika atau memunculkan semangat berjuang para prajurit untuk mengorbankan perannya, semangat perannya. Kemudian hal itu pun sama atau sejalan dengan kemerdekaan bahasa Indonesia. Untuk waktu itu siapa? Tokoh proklamator kita. Dan juga orator, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo itu kita lihat di Surabaya, Blora, memanfaatkan jiwa-jiwa anak Surabaya untuk melawan menjajah. Anak Surabaya itu ajak untuk yang muda dan masih speed tubuhnya diajak untuk berperang melawan menjajah. Jadi pantang untuk menyerah sampai sejarah enggak bisa. Makanya bagaimana sebagai generasi muda kita cara menghargai perjuangan orang dulu? Ada apa? Ya harus satu, belajar dengan kun dan haji. Yang kedua harus menjalin hubungan silaturahmi antara teman. Itu jangan suka mencaci maki, menghina. Ya, itu pun dilarang dalam komunikasi dakwah atau ketika komunikasi dakwah. Ada beberapa hal yang kita harus pahami. Ada kaulan sadidan, kaulan karimah, kaulan jami'uh, kalimah rufa, kaulan lainnya, kaulan masyukur. Berkata yang lembut, yang santun, yang disepakati, dan tidak menyakiti hati. Ajaran para wali songo juga seperti itu. Ajaran Nabi juga seperti itu. Nabi apa pernah menyakiti orang lain? Menghina? Tidak. Menghina kemudian membuli, kalau cara membuli namanya membuli. Ya, tapi ketika bahkan ketika Nabi hina, hujat, apa yang dilakukan beliau? Malah memaafkan, apun memaafkan. Karena apabila beliau Nabi yang sangat mulia, artinya banyak orang non-muslim masuk Islam. Waktu ada cerita suatu sahabat Nabi sering menghina Nabi, sering mencari maki Nabi, berkata kotor, tidak pernah berkata baik, malah dilempari kotoran, dilempari batu. Suatu saat tidak melempari Nabi. Kemudian Nabi tanya ke sahabat ini, sahabat sebenarnya kemarin dia lempari saya kok nggak ada ya? Kenapa? Beliau sakit ya Nabi. Subhanallah, akhirnya datangi, malah dikasih tangan. Kalau tanya lagi, kok sampai seperti ini ya? Karena saya sudah jahat, jenengan kok malah dengan saya dibawakan tepuk tangan. Saya yakin bahwa jenengan memang utusan Allah. Kalau saya sadar dan juga kayak gitu. Dari anaknya yang Nabi yang baik, kemudian Islam bisa berkembang. Dari perkataan Nabi yang baik dan satu dengan komunikasi yang verbal yang baik, kemudian
nonverbal pun juga baik, dari cara berpakaian. Tapi apa cara berpakaiannya? Apa menyimpang tidak? Kemudian alatnya juga bagus. Dan nanti itu juga akhirnya alatnya dicontoh oleh sahabat-sahabat tapi kemudian para wali yang datang ke Indonesia. Wali pun juga seperti itu, dakwahnya juga santun. Dakwahnya dengan cara apa? Alkulturasi budaya, dengan menggabungkan budaya Arab dengan budaya lokal dengan cara bahasa yang santun, akhlak yang santun. Seperti saya juga berbuka itu dakwahnya santun, ramah sama warga yang lemah tolong, kemudian sama yang bisa dibantu gitu. Jadi semua para wali menekankan etika dakwah yang etika komunikasi dakwah yang baik. Jadi seperti hanya contoh saja ya, orang Ibrahim Asmaul-Qadi itu pun juga seperti itu. Beliau juga berdakwah melalui komunikasi dakwah yang baik, ceramah yang baik, mengajarkan kebaikan. Beliau juga mengajarkan cara berwirausaha dengan cara mungkin berguna di mana Surabaya, Gresik lah, namanya Gresik lah. Berguna tujuannya apa? Karena waktu dulu sebelum datanya lagi orang kita itu mengandalkan apa? Hujan, ada hujan. Akhirnya para wali membangun organisasi, kemudian membangun waduk. Ketika hujan menampung air itu, kemudian ketika kemarau akan berdampak positif pada masyarakat, buat irigasi, buat airan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan tiap wali yaitu mempunyai falsafah sendiri-sendiri. Seperti halnya Sunan Kalijogo punya falsafah baik, punya perkataan yang baik. Apa Sunan Kalijogo? Untuk pembahasan materi yang kemarin kita teruskan. Jadi mata kuliah kita adalah retorika dan representasi. Apa itu retorika dan representasi? Yaitu bagaimana seorang ini berbicara dengan baik dan benar. Maksudnya itu adalah poinnya, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi tulisan maupun lisan, komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak ada hubungannya dengan komunikasi lisan maupun tulisan. Jadi apa contohnya untuk komunikasi verbal adalah kita berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan tetangga, menyapa, kemudian berbicara sebentar, sama saja berkomunikasi verbal. Kemudian komunikasi non verbal adalah komunikasi yang berhubungan dengan body language atau bisa diartikan dengan sapaan, kemudian mirip wajah, gitu, bisa mirip wajah, senyuman, sedih, atau dengan pakaian, pakaian itu adalah salah satu komunikasi non-verbal. Paham ya sini ya? Kemudian selanjutnya ada beberapa macam komunikasi, tidak hanya komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Ada juga komunikasi visual. Apa itu komunikasi visual? Komunikasi visual yang berhubungan dengan video, gambar, kemudian laptop, animasi yang berhubungan dengan visual atau gambaran. Kemudian setelah itu masuk ke materi selanjutnya. Jadi komunikasi itu tidak hanya komunikasi verbal, non-verbal maupun komunikasi visual, ada juga komunikasi interpersonal. Ada audio
Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara beberapa orang. Jadi contohnya apa? Seperti halnya diskusi kelompok, kemudian berbincang-bincang juga bisa, dialog, kemudian komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan komunikasi biasa dari diri sendiri. Dengan cara apa? Orang itu berkomunikasi dengan cara merenung, berpikir, merenung apa? Merenung mungkin bisa merenung ketika punya urusan kita, Tuhan, kemudian merenung keesaan Tuhan, merenungi apa yang mujizat Tuhan menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, beberapa makhluk yang kompleks dan variatif, untuk betapa sempurnanya bumi dan ciptaan itu. Dan juga bisa dengan melalui pikiran. Jika kita dapat apa masalah atau dapat satu tugas dari dosen atau guru, kita bisa merenungi jawabannya, pikir dengan logis, secara faktual. Itu juga satu komunikasi intra. Oke kawan-kawan, nanti dari itu sudah selesai. Semoga materi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.